Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Boya, kelas C semester 4. Di sini saya akan membacakan hasil proposal yang saya kerjakan yang berjudul Upaya Meningkatkan Perhatian Belajar di kelas 10 SMK N Santap. Baik, nah, kita langsung ke materinya. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Masalah pendidikan adalah perlengkapan dalam kehidupan yang bersifat wajib untuk anak bangsa. Dikatakan demikian karena pendidikan adalah suatu pembelajaran yang berpengaruh sangat tinggi terhadap siswa baik di lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat luas. Pendidikan mempunyai arah, yakni mendidik masyarakat sebagai warga negara yang patuh aturan hukum, digambarkan dengan masyarakat atau warga negara yang rela berkorban demi bangsa negara dan demokratis. Yakni siswa mampu mengelola penempatan dirinya pada suatu pemecahan masalah berdasarkan hasil data pengamatan observasi yang dilakukan di kelas 10 SMK N Santap. B. Identifikasi masalah. Masalahnya yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa ketika diberikan pertanyaan memilih diam saja. Yang ketiga, siswa belum bisa menghubungkan keterkaitan masalah yang ada pada masyarakat dengan teori pada buku tema. 4. Yang keempat, memiliki kesulitan untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan. Yang kelima, siswa masih terbiasa mengobrol. Yang keenam, siswa belum bisa untuk memutuskan. Dan yang ketujuh, kurangnya mencermati dan menafsirkan pada diri siswa. Yang ke-C, analisis masalah. Yang pertama, pada saat guru menunggu untuk kesempatan siswa dalam mengajukan pertanyaan atau pendapatan 1-3 orang yang bertanya mengenai masalah tersebut, sisanya tidak ada yang bertanya dengan memilih diam saja. Yang kedua, siswa dan teori. Siswa belum bisa menghubungkan keterkaitan masalah yang ada pada masyarakat dengan teori pada buku, sehingga sulit untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan tersebut. Yang berikut adalah rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang rumusan masalah pada siswa sekolah tersebut di Kabupaten Bandung. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran tema pada model cooperative learning pada kemampuan berpikir kritis siswa melalui media. Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran melalui penerapan model cooperative learning pada kemampuan berpikir kritis siswa melalui media. Dan ketiga, bagaimana hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam penerapan model cooperative learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang berikut adalah tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model cooperative learning dalam pembelajaran melalui media. Khususnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui. Yang pertama, mendeskripsikan perencanaan penerapan model cooperative learning pada pembelajaran tema di kelas 10 SMK N Santap. Yang kedua, mengidentifikasi pelaksanaan penerapan model scientific learning pada pembelajaran tema di kelas 10 SMK N Santap. Dan yang terakhir, menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh siswa maupun guru serta upaya yang dilakukan pada penerapan model cooperative learning
pada pembelajaran tema melalui di kelas 10. Yang berikut, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat dari segi teori. Secara teoritis, penelitian ini menjelaskan secara detail dan merinci mengenai penerapan model kooperatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, manfaat, yaitu melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam siswa terbiasa dan mampu untuk memecahkan masalah. Bab 2, tujuan pustaka. A. Hipotesis. Tindakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah menggunakan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang B adalah model pembelajaran kooperatif learning. Model pembelajaran, pengertian model pembelajaran, istilah model sudah sering digunakan dalam sebagai bidang kehidupan termasuk pendidikan. Model dapat diartikan sebagai bentuk, namun juga dapat diartikan sebagai contoh. Hal ini sesuai dengan pendapat Mills dalam Suprijono 2011. Model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Dalam pembelajaran, model memiliki penerapan yang penting, yakni sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang berikut, hasil belajar. Pengertian hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana Sujana 2009 mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkat laku sebagai hasil belajar dan pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa. Yang berikut, mata pelajaran IPS. Pengertian IPS di sekolah dasar bertujuan agar peserta didik menguasai pengetahuan, fakta peserta didik dalam mempelajari diri dan alam sekitar. Pendidikan IPS menanamkan pada pemberian pengalaman langsung untuk mencari tahu dan berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Filosofi IPS sebagai cara untuk mencari tahu yang berdasarkan pada observasi. Bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian. Menurut Iga Wardani 2011, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Esensi PTK terletak pada adanya tindakan dalam suatu situasi alami untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam pelajaran PTK berangkat dari persoalan-persoalan praktis yang dihadapi oleh guru atau calon guru di kelas. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui teknik-teknik pengajaran yang tepat sesuai dengan masalah dan tingkat perkembangan peserta didik. PTK memberikan banyak manfaat bagi guru maupun calon guru dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran di kelas. Yang ke B, desain penelitian. Dalam PTK ini penelitian menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas yang berbentuk siklus dan spiral. Penelitian akan dilaksanakan dalam 2 siklus yang setiap siklusnya terdiri atas 4 tindakan. Desain PTK yang peneliti gunakan adalah desain model kemis dan
Tengrat, PTK yang peneliti digunakan adalah desain. Yang berikut lokasi penelitian. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SMK N1OP, Kecamatan Lunggolo, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Adapun alasan pemilihan SMK Negeri 1OP dijadikan sebagai tempat penelitian adalah sebagai berikut. Peneliti memperoleh kemudahan berizinkan untuk melakukan penelitian dari Kepala Sekolah SMK N1OP. Penelitian memperoleh dukungan dari Kepala Sekolah dan guru SMK 1OP. Yang berikut subjek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas SMA LGL Boru dengan jumlah 26 siswa, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Instrumen pengungkap. Data instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk memperoleh data yang diperlakukan ketika peneliti sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Daftar pustaka. Somentri 1976 mengatakan pendidikan kewarganegaraan mempunyai arah Agus Subijono 2011. Model-model pembelajaran Jakarta, Ilmu Pustaka Jaya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga baru belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.